Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa di subscribe, like, share, dan absen kehadiran dengan cara tulis nama, kelas, dan keterangan hadir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kali ini kita memasuki pelajaran kedua dengan tema Ketika Bumi Berhenti Berputar pada subtema Makna Hari Akhir dan Macam-macam Hari Akhir. Soli dan Solihah, Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. 8 planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi adalah tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Semua aktivitas makhluk hidup dilakukan di bumi. Nah, sekarang mari kita amati gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan dahsyatnya fenomena alam di bumi. Gunung meletus, banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bukti adanya hari kiamat. Hayo, percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, betul. Hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya pun mati. Pada hari kiamat, seluruh makhluk hidup meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Kemudian setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Di sana akan ditimbang amal kebaikan dan amal keburukannya. Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau malah sebaliknya? Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Namun, jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Peristiwa hari kiamat telah disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Qari'ah, ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah,
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Nah, dari surah tersebut Allah memberitahukan kepada umat Islam bahwa manusia yang timbangan kebaikannya berat, maka dia akan diberi kepuasan, yaitu berupa surga. Kemudian manusia yang timbangan kebaikannya ringan, maka dia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga terjadinya kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2, saking dahsyatnya kiamat tersebut sampai beban-beban yang ada di dalam bumi semua Allah keluarkan dan semua akan menjadi hancur. Jadi, kita sebagai umat Islam
harus meyakini datangnya hari kiamat sugro dan hari kiamat kubro. Sekarang silahkan keluarkan alat tulis kalian, kemudian kerjakan soal berikut.